pola keanekaragaman masyarakat marginal. Tapi sebelum kami mempresentasikan hasil sosial, izin memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Elton Alfredo Adun. Yang kedua, Eva Taloy. Yang ketiga, Sergi Sopala. Dan selanjutnya para teman kelompok saya persilakan untuk membacakan materi yang berdampingan langsung dengan Pulau Nusa Kambangan. Kampung Laut merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kewangmaten, memiliki 4 desa, yaitu Ujung Gagak, Klaces, Ujung Alak, dan Paniken. Masing-masing desa terpisah oleh perairan sehingga transportasi satu desa dengan desa lainnya menggunakan kapal atau perahu. Secara sosial, masyarakat Kampung Laut hidup dalam pusaran konflik yang melibatkan 3 institusi besar negara, yaitu kehakiman sebagai lembaga yang memiliki otoritas Pulau Nusa Kambangan, perhutanan sebagai pengelola hutan sekitar Nusa Kambangan pada pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah. Konflik yang melibatkan lembaga-lembaga tersebut sudah berlangsung lama dan hingga kini belum ada penyelesaian, sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampaknya. Teori tindakan sosial. Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif, yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dan situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang berupa persetujuan secara pasif dan situasi tertentu. Jelasnya ada 5 ciri pokok yang menurut Weber termasuk sebagai tindakan sosial, yaitu yang pertama, jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi sebagai tindakan nyata. Yang kedua, tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. 3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif dan suatu situasi. Tindakan yang sengaja diulang atau ditindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun. 4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber, tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu, sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, dan waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu, tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang. Marginalisasi sebagai praktik politik. Marginalisasi merupakan praktik politik yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu terhadap pihak lain dengan tujuan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Artinya, kelompok sasaran praktik marginalisasi sengaja ditempatkan pada sebuah posisi yang memungkinkan setiap orang atau kelompok berpikir negatif atas mereka. Melalui konstruk berpikir negatif inilah kelompok yang dimarginalisasi terpinggir dalam praktik sosial, politik, dan budaya yang berlangsung
mobilisasi ini segala sesuatu yang berasal dari kelompok sasaran dianggap buruk dan berpotensi memberikan kontribusi negatif atas proses sosial yang berlangsung. Dengan anggapan ini, maka tindakan dan perilaku kelompok marginal dianggap tidak bermakna atau bahkan harus dihindari agar akses-akses negatif yang mungkin ditimbulkannya bisa diantisipasi. Bahkan perilaku yang sesungguhnya berpuasa positif bisa dianggap buruk melalui penggambaran-penggambaran yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Kondisi sosiologis masyarakat marginal. Unsur pembentuk perilaku pada masyarakat marginal dimaknai secara konsensus oleh anggota-anggota kelompoknya. Proses pemaknaan didasarkan atas pandangan dunia atau world view. Kelompok yang dipengaruhi oleh situasi kognitif sebagai aspek psikologis. Situasi kognitif direkreasikan melalui aktivitas mental yang dibentuk berdasarkan kondisi-kondisi sosiologis sekitarnya. Kondisi sekitar bersifat politis dan alasannya yang secara kolaboratif membentuk kekasan perilaku dan tindakan-tindakan sosialnya. Perilaku dan tindakan sosial merupakan aspek eksoritas yang bersifat empiris. Aspek ini didasarkan atas aspek mental atau kognitif yang proses pembentukannya melibatkan situasi-situasi sosiologis sekitar. Dalam konteks masyarakat marginal, perilaku dan tindakan hanya bisa dimaknai secara menyeluruh dan total dari kesatuan aktivitas mental dan empiris. Pola pikir masyarakat marginal dipengaruhi oleh situasi psikologi sosial yang memposisikannya di perilaku di luar mainstream. Perilaku ini yang disering diistilahkan dengan tidak beradab dan tidak beretika. Labelisasi ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi salah satu pembentuk karakter yang cukup berpengaruh bagi kelompok. Selanjutnya saya berikan kepada Kakak Shirley. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Tujuan marginalisasi adalah memberi penggambaran yang tidak sesuai yang umumnya berkonotasi buruk atas kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Proses ini kemudian melahirkan kondisi-kondisi khas masyarakat marginal yang berasal dari kontroversi internal. Keberagamaan sebagai tindakan sosial masyarakat kampung laut. Karakter resisten dan laten dalam tindakan-tindakan sosial masyarakat kampung laut tercermin secara kolektif sebagai bagian dari identitas khas yang membedakan dengan komunitas lain. Dua karakter utama ini terrepresentasi hampir pada semua tindakan-tindakan sosial, terutama yang bersifat kolektif dan massa. Proses kolektivitas tindakan sosial terbentuk baik secara sengaja melalui mobilisasi maupun kesadaran komunal yang tersusun dari faktor-faktor pembentuknya. Dalam perspektif teori fungsionalisme, tindakan sosial merupakan respon atau stimulasi yang ada sehingga membentuk perilaku baru. Perilaku ini sekaligus
juga akan berfungsi sebagai stimulan baru yang secara beruntun akan menimbulkan respon-respon yang baru. Begitu seterusnya sehingga proses sosial dalam masyarakat terus berlangsung dan membentuk perilaku yang dinamis. Perilaku keberagamaan terefleksi dari pandangan keagamaan yang konstruksinya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan situasi sosiologis. Bagi masyarakat kampung laut, kondisi fisik dan situasi sosiologis yang berbeda dengan idealitas mereka melahirkan karakter resisten dan laten. Karakter ini berpengaruh terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berproyeksi sebagai alat untuk melakukan perlawan dan memunculkan fungsi-fungsi lantesi dari agama. Sekian dan terima kasih.